Maaf, udah mulai ternyata. Pemirsa apa kabar? Senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya biasa nih, lagi nyuri-nyuri waktu kalau lagi ada jeda olahraga ringan. Karena saya malu pemirsa, sama narasumber kami kali ini. 71 tahun, udah nggak muda memang. Tapi kalau lihat fisiknya, sehat, seger. Masalahnya gini, beliau ini termasuk orang yang hidupnya sehat, pola hidupnya sehat, olahraganya rutin dan rajin nggak pernah terlewat. Tapi tetap, yang hidupnya sehat saja bisa kena serangan jantung, apalagi yang enggak. Nah, namanya Pak Ajat Jatnika, ini dia kisah kesehatannya. Ajat Jatnika tak pernah terpikirkan sedikit pun olehnya bisa terkena serangan jantung. Pasalnya, ia merupakan orang yang sangat aktif dalam berolahraga. Sejak masih duduk di bangku SMP, ia sudah rutin berolahraga. Bahkan, setelah berusia di atas 60 tahun pun, Ajat masih aktif pergi ke gym. Namun, nasib berkata lain. Ajat ternyata memiliki masalah dalam pembuluh darah jantungnya. Dikatakan terdapat penyumbatan sebesar 80% di pembuluh darahnya. Saat itu, ia langsung merasakan nyeri dada yang begitu hebat sampai menembus ke punggung. Tubuhnya pun mengeluarkan keringat dingin. Ajat dikatakan mengalami serangan jantung dan harus segera dipasangi ring agar kesehatannya tidak semakin menurun. Kini, Ajat lebih berhati-hati dalam menjaga kesehatan. Ia pun menyadari, rutin olahraga saja tidak cukup untuk mencegah dirinya dari datangnya penyakit. Pemirsa, bersama kami di sini ada Pak Ajat Jatnika. Pak Ajat, apa kabar? Alhamdulillah. Iya, pemirsa kita lihat 71 tahun masih sesegar ini. Fisiknya luar biasa ya. Dan bersama kami juga di sini ada dua praktisi kesehatan. Yang pertama ada Mas Boyke Dianugraha. Mas Boyke, apa kabar? Sehat, Kang Ronald. Sehat. Kang Ajat juga sehat. Alhamdulillah. Pemirsa juga mesti sehat. Dan satu lagi, bahagia. Iya. Dan juga ada Mas Boy Abidin. Mas Boy, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Nal. Sehat. Ya, kita semua harus sehat ya dan usaha untuk tetap sehat. Mas Boyke 66 tahun. Ya, saya 66 Melihat 71 tahun seperti ini gimana nih Iya, melihat aku sih ngelihatnya Pak Ajat. ada ngiri.com juga. Artinya beliau masih bisa sehat, saya juga. Tapi meskipun olahraganya beliau kan Nah, hebat banget. Yes. Ini kelihatan Pak Ajat dari muda ya Pak ya olahraga. Betul, dari SMP saya udah masuk latihan karate. Sampai karate. Ya alhamdulillah. Coba nih mungkin pemirsa pengen tahu bagaimana sosoknya Pak Ajat. Boleh berdiri Pak dikit Pak? Lihat 71 tahun masih gagah. Coba dipukul kenceng boleh? Kok saya pukul Bapak? Iya, Chris. Ini sit up, push up, Ya. angkat barbel gitu Pak. Setiap hari Pak. Berapa lama biasa durasinya Pak kalau olahraga? Kalau di gym 2 jam lah. 2 jam. Ini pasti militer nih. Ya. Body Betul, begini iya. biasa Ya. militer. Mohon Militer. maaf ya Pak. Kumisnya khas nih, kumisnya khas. Bapak memang bertugas di militer? Saya dulu instruktur Instruktur untuk karate di TNI. karate Pak. Gaya yang paling standar aja Pak buat saya Pak. Saya kan nggak punya ilmu bela diri Pak. Kuda-kudanya gimana Pak? Senkutsu Datsu. Terus? Kalau mukul? Ya pokoknya mukul-mukul ini bisa. Ini juga bisa. Oh, nggak bisa saya. Kang Ronald lain-lain Hebat. profesi, atuh. Beliau rajin olahraga saja tetap ada serangan jantung tahun 2019. Dan penyumbatannya sampai 80% ya Pak ya waktu itu. Ya betul. Sakitnya seperti apa sih Pak waktu kejadian Pak? Keringet dingin sama terasa sesak. Sesak. Ya. Meskipun Bapak merasa fisik Bapak kuat tapi tetap Tadinya sakit, iya. sakit aja gitu ya? Tiba-tiba waktu malam itu kok mendadak begitu. Saya juga heran, tapi mungkin memang ada kekurangan yang tidak terkontrol mungkin. Ini akhirnya Bapak harus mengalami pemasangan Pemasangan satu ring, ya. Waktu Bapak serangan jantung, kira-kira penyebabnya apa? Waktu itu setahu saya sih nggak fine-fine aja semua. Cuma mungkin tidak diketahui itu. Bapak mungkin. termasuk rutin medical check up nggak dulu? Cek-cek biasa sih normal-normal aja. Kalau cek tensi Oke. apa Oke. normal ya. Nah, pemirsa, kami memeriksa tekanan darahnya Pak Ajat sebelum tadi mulai syuting. Ya, dan angkanya masih tinggi Pak, 175/99. Yes, tinggi banget itu. Itu Tinggi banget. Tinggi banget. Iya. Iya. Artinya apa? Bapak ini masih punya resiko kena serangan jantung. Ini bukan tanggut-tanggutin loh Pak. Iya. Iya, Nggak iya, apa-apa. Ya, iya. artinya
Bapak masih punya resiko terkena serangan jantung. Sama ada resiko juga Betul. nanti bisa-bisa harus pasang ring 1, 2, Nah. 3, 4. Yang dialami oleh Pak Ajat ya. Pertama kan rajin olahraga. Nah. Ya kemudian pola hidupnya nampaknya sehat ya. Bapak jaga makan nggak Pak dulu? Selalu jaga Tuh waktu. kan, makan dijaga tidur. Tidur juga. Ngerokok. Enggak. Kurang sehat apa? Kurang sehat apa? Kurang sehat apa gitu istilahnya ya? Tapi artinya gini, tetap kita punya risiko untuk ada masalah pada jantung, pada pembuluh darah kita. Kalau kita lihat nih ya pemirsa ya, jadi tubuh kita ini kan jadi ada otot, ada pembuluh darah arteri, ada vena ya. Ini lihat nih semua tubuh kita ini semua akan dialiri oleh darah dan ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Ya kalau ada masalah pada kualitas darahnya, apakah dengan darah yang kental, kolesterol yang tinggi, kadar gula darah yang tinggi, kemudian ada masalah dengan pembuluh darahnya itu sendiri, pembuluh darah yang menyempit, pembuluh darah yang kaku. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak tahu. Betul. Kalau artinya jangan dirasa aja nih pemirsa ya. Jadi rasanya sehat, rasanya Ya. saya rajin olahraga Betul, dan segala betul. macam. Jangan dikira-kira aja. Jangan dikira-kira harus Mendingan cek. cek, betul. Nah pemirsa juga harus tahu ya, itu semua mitos. Oh gua mau olahraga, pasti jantung gua sehat. Ah gua mah nggak ngerokok, pasti jantung gua sehat. Tunggu dulu, Nah. pembuluh darah dan aliran darah bukan terbuat dari kaca kita bisa ngeliat nyumbat di sini karena apa Nggak resikonya? kelihatan. Pajat nyumbatnya di pembuluh darah jantung. Kalau yang lain bisa aja di pembuluh darah otak, stroke. Di organ keperkasaan, gangguan keperkasaan. Di ginjal, gagal ginjal. Jadi kita mesti tetap melakukan check up rutin minimal 1 tahun sekali. Faktor risiko yang tidak bisa kita hindari. Itu dia. Ya, faktor usia. Nah. Kalau keturunan gimana Pak Ajat? Ibu saya memang udah ring 2 tapi Nah, usia kan, udah masih ada keturunan. Udah usia 91 Ya. sekarang. Jadi faktor-faktor Oke, itu yang baik. memang tidak bisa Ya. kita hindari. Jadi Ya, kalau ya. sudah menerapkan pola hidup sehat untuk menjaga kualitas darah pembuluh darah kita, ini kita bisa dibantu dengan Betul. teknologi laser. Teknologi laser. Oke. Betul. Kita simpan dulu, tapi mari kita garis bawahi teknologi laser. Ini adalah solusi yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah. Saksikan terus Gue Healthy setelah satu ini, tetaplah bersama kami di Gue Healthy Cara Tepat Hidup Sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, Cara Tepat Hidup Sehat. Masih bersama narasumber kami kali ini, seorang bapak 71 tahun masih dalam kondisi yang prima secara fisik, cuman apa daya ya. Meskipun hidupnya sehat, olahraganya rutin, tetap harus terkena serangan jantung, sehingga harus ada 1 ring jantung di pembuluh darah jantungnya. Baik pemirsa, mungkin Anda baru saja bergabung bersama kami, saya akan kembali bacakan riwayat kesehatan dari Pak Ajat Jatnika. Jadi beliau ini terkena serangan jantung, ada 1 pembuluh darah jantung yang tersumbat sampai dengan 80%. Untung saat itu Bapak langsung mendapat penanganan yang tepat ya Pak ya. Pasang 1 ring, kalau tidak bisa fatal akibatnya. Dan tekanan darah pada saat kejadian itu 137/87. Sebetulnya ini masih dalam batas toleransi. Ya. Cuman pemirsa, beliau ini punya tekanan darah yang tidak stabil. Sesaat sebelum syuting, kami kembali periksa tekanan darah Pak Ajat. Tekanan darah menunjukkan 175/99. Ini tinggi karena yang kami pelajari tidak boleh lebih dari 140 ya Mas Ya, Boy. betul. Ya. Ini udah tinggi banget nih. Artinya Pak Ajat masih punya resiko terkena serangan jantung yang berikutnya. Ya, betul sekali. Betul ya. Jadi artinya kan tekanan darah yang tidak terkendali itu yang kita harus perhatikan. Jadi kalau kita lihat ini di jantungnya Pak Ajat nih ya, atau jantung orang yang punya penyumbatan di sana. Ya, kita lihat ini terjadi di pembuluh darah yang memperdarahi jantung ya. Jadi kita sebut sebagai pembuluh darah koroner. Artinya kita nggak tahu nih bisa di bagian mana dari pembuluh darah itu, tapi kalau kemudian terjadi sumbatan di sana, maka ini akan terjadi kerusakan otot jantung sehingga dia ada rasa nyeri. Ya, kalau sumbatannya cukup fatal, ini bisa terjadi kematian. Ini gambaran bagaimana pembuluh darah yang mengalami kerusakan tadi, ya. Jadi biasanya karena ada tekanan darah yang tinggi, kerusakan pada endotel atau dinding pembuluh darah bagian dalamnya, kemudian akan terjadi penumpukan atau penyempitan di daerah pembuluh darah tersebut, ya. Ya. Dan kemudian dipasang ring, tujuannya adalah untuk melebarkan, ya. Jadi artinya supaya aliran darahnya kembali menjadi lancar dan jaringan dari otot jantung tadi mendapatkan suplai darah oksigen yang cukup sehingga dia bisa berfungsi kembali. Tapi kalau kita lihat nih di sini pembuluh darah ini kan nggak 1, banyak pembuluh darahnya. Di mana-mana sekujur tubuh. Iya, di jantung pun sebenarnya banyak. Nah, ini makanya kalau tidak dikendalikan tekanan darahnya, maka berisiko untuk terjadi masalah pada pembuluh darah yang lainnya.
itulah karena bisa dibantu nih. Jadi Bapak olahraga tetap nih olahraga, mengatur pola makan tetap, jangan merokok tetap ya, tidur cukup tetap. Lakukan terus pokoknya Lakukan terus, kemudian bisa dibantu dengan teknologi laser. Nah, teknologi laser ini dia akan membantu supaya dinding pembuluh darah yang tadi menyempit, yang tadi kaku, yang rigid, ya bisa juga karena faktor usia dan faktor keturunan, ini dibuat menjadi lebih lentur, lebih elastis, ya. Jadi teknologi laser dengan meningkatkan kadar nitric oxide, ya, satu zat nih pemirsa yang memang diproduksi oleh tubuh kita, tapi dia akan menurun kalau, nah ini pola hidupnya tidak sehat, tidak seperti Pak Ajat nih yang pola hidupnya sehat, ya. Jadi yang pola hidupnya nggak sehat, hati-hati. Resikonya lebih besar, aja, betul. Yang sehat aja masih bisa kena serangan jantung. Pertanyaannya yang sudah menjalankan pola hidup sehat, Bapak nyangka nggak kena serangan jantung? Enggak lah, karena terlalu pakai perasaan, tidak dengan pemeriksaan itu. Yang namanya kesehatan, khususnya kesehatan darah, itu betul-betul harus kita perhatikan karena tadi tidak transparan. Ya, tapi tadi sudah dijelaskan oleh Mas Boy. Mengapa? Karena kalau darah itu kental kan makin sulit tuh dia melewati pembuluh darah. Maka jantung tuh memompanya harus lebih kencang lagi. Akibatnya tekanan darahnya tinggi. Dan ini terjadi karena kekakuan pembuluh darah. Nah, kekentalan darah ini juga dengan teknologi laser bisa dicegah. Dengan cara apa? Dengan cara dia yang namanya penempelan keping-keping darah yang menyebabkan kekentalan darah, dia akan dicegah. Dan sudah menempel, dia akan diuraikan. Begitu Pak Ajat, ya. Akibatnya apa? Akibatnya aliran darah menjadi lancar, dan kalau aliran darah menjadi lancar, oksigen dan nutrisi ke otot-otot jantung, ke otak, ke ginjal, kemudian ke organ keperkasaan itu akan baik. Dan akibatnya apa kalau itu baik? Kualitas hidup juga meningkat, ya. Jadi kualitas hidup kita emang ditentukan oleh kondisi darah. Benar sekali pemirsa. Itu ditentukan oleh kualitas darah kita. Ingat loh, darah kita itu semakin tua semakin mengental. Karena tadi Mas Boy bilang faktor umur, faktor andropause, ya kan, itu semua kan nggak bisa kita cegah. Proses penuaan nggak bisa kita cegah. Jadi caranya apa? Check up, pola hidup sehat, dan gunakan teknologi laser. Oke, ini contoh atau ilustrasi dari perbedaan darah normal dan darah tidak normal. Ketika darah normal, keping darah berjalan lancar, masuk ke semua sel, membawa nutrisi dan oksigen, badan sehat. Tapi kalau darah kental, nempel-nempel ya Mas Boy ya? Nempel-nempel, desek-desekan kayak mobil pada saat mudik lebaran. Macet, ya. Dan di satu titik ini akan menyumbat. Tergantung menyumbat di mana, tinggal tunggu, masalah akan datang. Pak, boleh berdiri sama saya, Pak? Jadi Bapak fitness tiap hari apa ya? Angkat beban gitu? Ya. Angkat beban masih? Ya. Terus lari? Atau apa Bapak misalnya? Lari sambil berjemur. Lari sambil berjemur, ya Ya, karena vitamin D-nya itu perlu. Ya. Sepedaan suka sepedaan? Sepeda udah enggak dulu. Udah enggak, oh dulu. Ya. Karate masih? Masih. Pemirsa, beliau ini adalah instruktur buat TNI. Wah, hati-hati, berarti kalau instruktur berarti di atas loh kemampuannya. Pak, boleh saya contohin, Pak? Gerakan sederhana aja nih, Pak. Kalau karate gimana nih? 71 tahun loh pemirsa, lihat nih. Coba. Os. Us. Tuh. Ya. Nah, pemirsa. Pemirsa, yang harus kita pelajari dari kisahnya Pak Ajat ini adalah meskipun kita rajin olahraga, meskipun kita menjalankan pola hidup sehat, kita masih bisa terkena serangan jantung. Kenapa? Karena Pak Ajat ternyata tekanan darahnya masih tinggi. Hati-hati ya. Makanya gunakan teknologi laser sekarang juga pemirsa. Nah, supaya Pak Ajat yakin dan juga pemirsa juga semakin yakin bahwa teknologi laser memang bisa membantu menjaga tekanan darah kita. Mari kita simak tayangan yang satu ini. Keluhan jantung dan ngos-ngosan, kemudian yang pasti susah tidur. Jadi sejak saya pakai ini, yang paling terasa itu bahwa tidur nyenyak, kemudian jantung tidak ada keluhan lah. Kemudian ngos-ngosan tidak ada lagi. Saudara-saudara atau teman-teman lain yang punya keluhan seperti saya bisa menggunakan teknologi laser ini. Ambil tindakan sekarang juga, gunakan AccuLaser persembahan dari Gogomall. AccuLaser ini menggunakan teknologi low level laser. Dengan 3 warna sinar terapi, ada yang laser merah,
sinar biru dan sinar kuning yang manfaatnya jelas untuk kesehatan kita. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh para praktisi kesehatan ya. Nah, pemirsa, manfaat dari teknologi laser ini apa saja? Yang pertama untuk tensi, ya menjaga tekanan darah dalam kondisi normal dan stabil. Juga untuk gula darah dan kolesterol. Akhirnya apa? Aliran darah kita akan menjadi lebih lancar. Ingat pemirsa, ya, kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Dengan kualitas darah yang baik, fungsi organ menjadi lebih optimal dan kesehatan kita akan lebih terjaga. Sekali lagi, yuk gunakan EQ Laser sekarang juga. Nah pemirsa, sebelum kita lanjutkan dengan perbincangan di segmen berikutnya, mari kita simak informasi mengenai teknologi laser. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Didukung oleh Halo, bersama saya Dr. Faidan Lumbanturuan. Pada tayangan ini saya akan memberikan tips untuk membantu Anda mengontrol gula darah. Pertama, tentunya memilih karbohidrat kompleks agar gula darah Anda tidak naik. Anda bisa memilih beras merah, kemudian kacang hijau, ubi, singkong sebagai sumber karbohidrat Anda. Kedua, tips yang menarik adalah mengkonsumsi 3 macam sayuran ini. Brokoli, kembang kol, atau kubis. Ya, atur sendirilah menunya ya. Dengan demikian, kalau Anda mengkonsumsi ketiganya, salah satu di antara ketiganya saja membantu mengontrol gula darah Anda. Ketiga, lengkapi upaya hidup sehat Anda dengan menggunakan teknologi laser. Demikian info tips dari saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Salam sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, belajar dari kisah kesehatannya Pak Ajat Jatnika yang memang sehat banget. Ya, ini pola hidup sehat semua dilakukan. Kita harus belajar dari beliau bahwa ternyata orang yang hidupnya sehat saja, menjalankan pola hidup sehat saja, olahraganya rutin saja, masih bisa terkena serangan jantung kalau misalnya tekanan darahnya masih tinggi. Ya, Pak Ajat di sini olahraga rutin, Pak? Iya. Setiap hari, bahkan 71 tahun masih rutin. Nah, pemirsa, saya ingatkan lagi ini adalah riwayat kesehatan dari Pak Ajat ya. Jadi beliau ini terkena serangan jantung tahun 2019 karena ada pembuluh darah di jantung yang satu saja memang sebetulnya tersumbat, hanya satu tapi 80%. Dan untung beliau mendapatkan pemasangan ring dalam waktu yang tepat sehingga tidak lebih fatal lagi akibatnya ya. Tekanan darahnya pada saat kejadian memang 137/87. Masalahnya beliau ini masih sering turun naik. Karena sesaat sebelum syuting pemirsa kami periksa lagi tekanan darah beliau. Tinggi, 175/99. Ada yang terasa nggak Pak sekarang? Tidak ada Tuh, rasanya. Ya itu, kalau perasaan merasa sehat-sehat aja. Pusing, kaku, leher gitu nggak ada? Enggak. Karena mesti diingetin juga pemirsa, mengapa hipertensi dikatakan sebagai the silent killer? Karena dia tidak memberikan gejala. Pak Ajat tidak ada gejala, saya 170/120 enggak ada gejala. Tapi kita harus tahu bahwa kalau sampai ada gejala, pecah pembuluh darah, game over. Jadi kalau Ya. kita bicara untuk menjaga kualitas darah pembuluh darah, memang pertama tadi pola hidup sehat. Nah, Ajat harus. sudah lakukan ya. Melakukan pemeriksaan kesehatan rutin berkala itu juga perlu ya. Kemudian mengikuti saran dokter perlu, dan kemudian ditambah dengan teknologi laser. Teknologi laser ini dia ada 3 warna. Ada yang laser merah, kemudian sinar biru, dan ada sinar kuning. Ini masing-masing punya panjang gelombang yang berbeda, punya fungsi yang berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas darah pembuluh darah kita. Yang laser merah ini supaya darahnya nggak kental, ya supaya tadi yang ada kental-kental ini akan diuraikan sehingga sirkulasi darahnya akan menjadi lebih lancar. Sinar biru ini akan membuat kualitas dinding pembuluh darahnya menjadi lebih elastis, ya. Jadi ini harapannya dengan darah yang tidak kental, pembuluh darah yang elastis ini akan membuat tekanan darahnya akan terkendali. Satu lagi dengan sinar kuning. Nah, sinar kuning ini membuat tidur kita menjadi lebih nyenyak. Ini penting nih ya. Jadi orang-orang yang sudah bertambah usia biasanya tidurnya makin berkurang. Betul. Selain jamnya juga kualitasnya. Nah, dengan sinar kuning ini akan membuat kualitas tidur kita menjadi lebih nyenyak, lebih bagus ya, sehingga pada saat kita bangun kita rasanya segar, bugar, dan kemudian lebih berenergi. Jadi menghadapi hari dengan lebih Dan bahagia. tidur cukup itu mengurangi tensi, betul kan Mas Betul, Boy? mengendalikan tekanan darah. Hati-hati tuh, penting. Selain tekanan darah juga mengendalikan kadar gula darah, mengendalikan kadar kolesterol. Kalau kita tidurnya tidak nyaman, tidak enak, maka biasanya semuanya akan hormonal
hormonal apa semua jadi tidak balance. Nah ini kalau bicara pembuluh darah kan banyak juga di kepala ya Mas Boyke ya. Iya. Teknologi laser ini memang kecil ya, tetap memang portable, tapi dia lengkap. Ya ada tambahan loh. Untuk kita kan sudah mulai pikun-pikun ya, sering mulai lupa. Kita ada yang namanya teknologi laser intranasal, tinggal dimasukin ke hidung, nyalain. Nah itu untuk membantu apa? Membantu mencegah kepikunan, membantu menjaga keseimbangan daripada tubuh kita dan mengurangi penyakit-penyakit yang ada di sekitar kepala seperti membantu mengurangi sinusitis, ya, sakit di tenggorokan itu juga terbantu ya karena sekali lagi dia memperbaiki darah dan pembuluh darah. Kemudian kita kalau udah tua apa? Sering pegel kan Pak, biarpun Bapak masih jago karate pegel-pegel kan. Nah, teknologi laser juga ada yang ditempelkan di sini. Yang namanya laser pad. Tinggal ditempel yang bagian-bagian yang pegel-pegel kita nyalakan. Karena aliran darah di situ menjadi lancar, reaksi radangnya berkurang, maka kita akan mempunyai sendi-sendi yang lebih baik. Tapi ada yang lebih lengkap lagi sekarang. Seperti saya katakan tadi bahwa selalu ada pembaruan. Nah itu pembaruannya dengan namanya teknologi NMES untuk syaraf dan otot. Seperti apa tuh? Betul sekali Mas Boyke ya. Jadi pemirsa ada teknologi namanya NMES ya, Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi dari namanya neuro itu saraf, muscular itu otot. Nah ini untuk orang-orang yang mengalami serangan jantung ya. Tentunya setelah serangan jantung, setelah dipasang ring atau mungkin sudah operasi bypass segala macam, ini kan olahraganya atau gerakannya menjadi terbatas. Betul. Ya. Kemudian tuh orang-orang yang juga mengalami stroke ya. Tapi juga untuk orang-orang yang memang males-malesan gitu ya untuk olahraga ya kan ya gitu. Karena musim hujannya nggak dibilang. Sibukan. Ya apapun itu alasan tapi nggak bergerak. Nah ini bisa dibantu dengan teknologi NMES tadi ya. Jadi teknologi NMES ini ditempelkan di otot-otot ya, kemudian dihidupkan alatnya, kemudian nanti akan ada aliran elektrik di sana. Ini akan merangsang otot untuk berkontraksi, untuk bergerak ya. Jadi otot-otot itu akan dilatih atau digerakkan jadi memanjang, memendek ya. Kemudian saraf-sarafnya juga akan dirangsang lagi sehingga dia akan bagus ototnya ya. Jadi ototnya tidak menciut atau tidak mengecil ya. Dengan bantuan teknologi laser dilengkapi tadi dengan teknologi NMES, ini harapannya tadi pembuluh darahnya baik, kualitas darahnya baik, otot-ototnya, sarafnya juga baik. Jadi bugarnya itu sempurna atau lengkap gitu. Oke. Nah pemirsa, karena kami melihat Pak Ajat ini adalah sosok yang inspiratif ya. Maka dengan senang hati kami ingin membuat beliau menjadi orang yang bisa lebih memberi inspirasi buat banyak orang lain. Setuju. Kami ingin mensupport Bapak dengan AccuLaser dari Gogomol supaya Bapak bisa terus menjaga kesehatan. Iya Pak. Tekanan darahnya tetap terjaga gitu Ya, Pak. alhamdulillah. Akan saya manfaatkan teknologi yang canggih ini. Iya. Jangan sampai dipasang ring lagi. Jangan dong. Iya. Bagi teman-teman yang belum dipasang ring, jangan sampai kena pasang ring. Serangan jantung. Mudah-mudahan dengan memakai ini, tekanan darah, kualitas darah, semuanya jadi bagus. Iya. Nanti pemirsa, kalau misalnya Pak Ajat sudah menggunakan, kami akan undang lagi. Kami akan undang lagi Bapak nih nanti nih. Perubahannya apa sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser. Ya, terutama tensinya. Ya, terutama tensinya. Nggak keberatan kalau kami undang lagi? Enggak Pak ya, boleh ya? Iya. Diundang lagi ya? Sip. Oke, pemirsa. Terima kasih Pak Ajat, sehat selalu. Iya. Ya. Mas Boyke terima kasih. Sama-sama, Kang. Mas Boyke terima kasih. Sami-sami, Kang Ronald. Ya. Mari pemirsa, atasi masalahnya, cegah komplikasinya, gunakan teknologi laser sekarang juga, terutama jika Anda punya hipertensi. Jangan tunggu si hipertensi berubah menjadi komplikasi karena bisa fatal akibatnya. Makanya pemirsa, ayo tingkatkan kualitas darah dan pembuluh darah dengan menggunakan AccuLaser dari Gogomol. Penggunaan yang rutin dapat membantu Anda untuk mencegah penyakit jantung, stroke, dan juga membantu proses pemulihannya. AccuLaser ini adalah alat kesehatan yang berkualitas, bergaransi 1 tahun, dan sudah terdaftar resmi di pemerintah dan memiliki nomor izin edar. Dan selain itu pemirsa, sebagai salah satu bentuk komitmen kami kepada Anda, kami juga menyediakan layanan konsultasi dokter bagi Anda customer yang membutuhkan. Kami ingin terus membantu kesehatan Anda pemirsa. Kami ingin menjadi bagian dari gaya hidup sehat Anda yang baru. Karenanya hubungi sekarang juga melalui nomor telepon atau WhatsApp dan rasakan manfaat AccuLaser dari Gogomol untuk Anda dan keluarga.
Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall.